membuatku jatuh cinta padamu. Manis cantik, kau ciptakan lagu indah, kau senyum semanis buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit mempresentasikan tentang hubungan timbal balik antara lingkungan pendidikan, yang mana MK ini bernama MK Teori Pendidikan yang didoseni oleh dosen kami bernama Bu Vivi Nurhidayati MPD. Pada makhluk manusia yang memiliki tingkat hidup yang sempurna dan tinggi, maka akan ditemukan kehidupan yang jauh berbeda. Rasa tanggung jawab akan terlihat lebih besar yang ditanggung antara sang ayah dan ibu, mulai dari masa mengandung, melahirkan, dan menyiapkan. Mereka akan memelihara serta mendidik si anak hingga dewasa sampai menikah. Bahkan setelah menikah, rasa tanggung jawab orang tua masih berlanjut terhadap cucunya yang lahir dan keselamatan anaknya, bahkan kadangkala sampai mati. Namun demikian, tampaknya ada juga sebagian kecil, bahkan seakan-akan tidak ada. Misalnya, ada orang tua yang sampai hati membunuh anaknya atau memberikan kepada orang lain atau dijual anak tersebut, yang mana hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Manusia seperti ini rasa tanggung jawab jasmaninya kecil, tapi bagi orang yang taat kepada ajaran agamanya seperti umat Islam, rasa tanggung jawab ini lebih luas dan besar. Lanjut, saya akan menerangkan tentang rumusan-rumusan masalah yang akan saya terangkan. Yang pertama yaitu, apakah dengan adanya hubungan timbal balik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat mensukseskan pendidikan. Yang pertama itu, dan yang kedua, mengapa harus ada hubungan timbal balik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh timbal balik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan pada akhirnya merupakan sesuatu yang ada di luar diri individu. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ada lingkungan yang terdapat dalam individu, lingkungan pendidikan meliputi lingkungan fisik, lingkungan budaya, lingkungan sosial, dan juga lingkungan pendidikan keluarga. Kajar Dewantara itu mengemukakan istilah tripusat pendidikan yang berisi yang pertama lingkungan pendidikan keluarga, dan yang kedua lingkungan pendidikan sekolah, dan yang ketiga lingkungan pendidikan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan pendidikan keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun atau pengajar atau pemberi contoh. Dan yang kedua yaitu lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Seiring perkembangan zaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi generasi muda terhadap iptek. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat itu. Dan yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi. Yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Yang kedua yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dan yang ketiga yaitu dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan, ataupun manusia dalam bekerja dan hidup dalam kehidupan sehari-hari akan selalu memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Itu fungsi lingkungan terhadap proses pendidikan manusia. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Dan yang terakhir yaitu hubungan timbal balik antara lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat, dan yang kedua pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat, dan yang ketiga pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Yang pertama,
pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat mendapat peranan yang sangat penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga dari satuan terkecil itu telah terbentuk gagasan untuk terus mewariskan standar watak dan kepribadian yang baik dan diakui oleh semua golongan masyarakat. Sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Semakin luas penyebaran produk sekolah yang diikuti peningkatan kualitas akan membawa pengaruh positif bagi perkembangan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga investasi manusiawi. Manusia adalah subjek perubahan, perkembangan, dan kemajuan sehingga kualitas manusia berpengaruh dalam memajukan segi-segi kehidupannya. Itu pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Masyarakat yang dimaksud adalah orang tua atau wali peserta didik, anggota keluarga yang lain, atau semua orang yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Masyarakat merupakan tempat anak hidup dan belajar, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di sekolah. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti kesimpulan yang bisa saya ambilkan yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan juga masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baper gak? Baper gak? Ya baper lah, masa enggak?